Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat walafiat, tetap boleh bersuka cita, bergembira bersama keluarga, orang-orang yang dicintai di tengah situasi pandemi. Karena itu juga boleh menjadi penghiburan kita di tengah situasi yang masih belum normal ini. Tetapi kita tetap mau menjalankan juga proses pantang puasa di masa Prapaskah ini. Semoga semuanya bisa menjalankan dengan semangat, dengan baik dan penuh sukacita. Dan hari ini kita akan ditemani oleh sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan juga akan kita renungkan bersama. Maka mengawali permenungan kita, mari kita hening sejenak. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, suster, bruder, teman-teman muda dan anak-anakku yang terkasih, semoga kita tetap boleh dalam keadaan yang baik sampai pada akhirnya nanti kita merayakan Paskah. Dan hari ini kita diingatkan untuk membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang meneguhkan, komunikasi yang menyehatkan. Karena itu adalah sebagai sarana rahmat Tuhan dari kita dan juga dari kita untuk sesama kita. Mungkin untuk keluarga, komunitas, maupun juga untuk orang-orang yang kita cintai. Maka mari kita dengarkan sabda Tuhan hari ini dan kita renungkan. Namun sebelum itu mari kita mohon ampun untuk segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas semua rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkat-Mu senantiasa menjadi bekal perjalanan hidup kami sehari-hari, terutama di tengah situasi pandemi sekarang ini. Semoga segala perkataan dan perbuatan kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga bukan hanya kami yang hidup, melainkan Engkau yang hidup dalam keseharian kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para suster, bruder, teman-teman muda dan anak-anak yang terkasih, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang setia, hari ini kita mau belajar bagaimana ternyata kita boleh membagikan rahmat itu lewat tutur kata kita sehari-hari. Pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah atau ungkapan mulutmu adalah harimaumu, ya. Apa yang kita katakan itu menjadi cerminan hidup kita. Itu pasti Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah tahu ungkapan itu. Tetapi buat saya ungkapan itu cukup menarik. Karena apa? Karena bisa mencerminkan apa yang kita dengarkan, terutama dalam bacaan pertama. Permenungan ini akan saya bagi. Sesi pertama ini kita akan merenungkan dari bacaan pertama.
Lalu nanti yang kedua kita akan merenungkan dari doa Bapa Kami. Dan kurang lebih pada kesempatan hari ini permenungan kita banyak mengungkapkan lewat kata-kata. Yang satu adalah soal firman yang mengalir dari Allah, ternyata itu memberikan kehidupan kepada bumi. Dan yang kedua itu berkaitan dengan doa pun juga dengan kata-kata. Maka sebenarnya perkataan kita itu juga bisa menjadi tanda dan sarana rahmat. Tapi saya mau kembali dulu kepada bacaan yang pertama. Cukup menarik, dikatakan bahwa Tuhan berfirman, dan firman itu akan mengalir dari Allah kepada segala yang ada di bumi, dan itu menghidupkan, ya. Diilustrasikan seperti hujan dan salju yang turun dari langit menjadi air meresap di tanah dan boleh menjadi sumber kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, bagi orang lewat hasil tumbuh-tumbuhan. Sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang meneguhkan, sesuatu yang menghasilkan buah berlimpah. Jadi firman itu digambarkan sebagai sesuatu yang mengalir terus-menerus, dan itu memberikan kehidupan. Belakangan ini kalau kita lihat, kita renungkan dalam hidup sehari-hari, kebutuhan kita untuk berkata-kata dan juga termasuk mendengarkan, karena berkata-kata dengan mendengarkan itu udah satu paket ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Berbicara atau berkata-kata pasti kita mendengarkan, dan itu menjadi salah satu kebutuhan kita. Selama ini baik-baik saja, selama ini tenang-tenang saja, ya. Tetapi akhirnya mengalir begitu saja karena buat kita itu biasa. Tetapi ternyata berkata-kata itu bisa menjadi sarana berbagi berkat, berbagi rahmat. Gambarannya jelas pada bacaan pertama, kata-kata itu boleh menghidupkan, dan kata-kata itu boleh meneguhkan banyak orang. Kalau saya merenungkan dan merefleksikan belakangan ini, terutama untuk soal berkata-kata, setidaknya saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, dengan berkata-kata itu kita akhirnya berpikir, ya. Akhirnya kita berpikir tentang suatu hal. Artinya berkata-kata di situ punya dorongan, atau katakanlah kita di situ sedang transfer ilmu. Misalnya seperti ketika Bapak Ibu atau saudara-saudari mengikuti seminar, atau ketika anak-anak sedang sekolah, ya. Di saat itu kita sedang mendengarkan guru kita sedang menyampaikan sesuatu, dan kita akhirnya berpikir, ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, demikian pula ketika seminar, ada seminar A, seminar B, seminar C. Ada pembicara yang menyampaikan sesuatu dan kita mendapatkan ilmu. Ya. Jadi yang pertama buat saya ketika kita berkata-kata, satu hal positif yang boleh saya rasakan adalah kita mendapatkan ilmu baru, atau terjadi proses transfer ilmu pengetahuan, tentu lewat kata-kata. Yang kedua adalah transfer perasaan, atau dengan berkata-kata kita mampu merasa.
Misalnya, kita punya teman dalam kondisi sedang marah atau kesal. Kita datang menyapa, maksudnya baik, tapi dijawab ketus atau dengan nada yang tinggi. Apa reaksi kita? Pasti kita dapat merasakan teman kita ini sedang dalam situasi batin yang kurang baik gitu. Misalnya mungkin habis dimarahin bos atau sedang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Ketika dia berkata-kata, kita mampu menangkap perasaan. Itu paling sederhana. Tetapi juga ada orang misalnya teman-teman muda mengungkapkan perasaannya kepada teman atau orang yang dicintai atau dikasihi, gitu ya. Jadi ada transfer perasaan. Kata-kata itu bisa kita rasakan baik atau jahat, bagus atau tidak, itu bukan hanya soal pikiran tetapi juga ketika kita bisa merasakannya. Ya. Lalu yang kedua, yaitu bahwa dengan berkata-kata kita bisa transfer perasaan. Yang ketiga, yang lebih lagi daripada sekedar transfer ilmu, transfer perasaan, di sini juga ada yang namanya transfer motivasi. Diberikan pencerahan lewat cara berpikir, lalu juga dengan mampu merasakan di mix, akhirnya membentuk suatu motivasi yang berguna bagi kehidupan kita. Sekarang itu di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan banyak mengadakan training atau mungkin juga rekoleksi dan retret secara online sekarang ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menggali ini, motivasi hidup ini. Ya. Dan itu memerlukan kata-kata. Kadangkala memang untuk sampai kepada ini tidak semua itu sesuai dengan keinginan kita. Kadangkala kita harus digojlok, harus dinasehati berkali-kali, harus dimarahi, harus ditegaskan. Itu semua untuk membangkitkan motivasi di dalam hidup kita. Kata-kata yang disampaikan kepada kita itu seperti kita mendapat transferan motivasi. Oh iya, saya itu hidup harus begini. Saya itu harus menata hidup kita demikian, begini. Sehingga kita punya motivasi betul-betul di dalam hidup. Nah, menurut saya 3 hal ini, ketika kita berkata-kata, berbicara, berkomunikasi, ada 3 hal yang dapat kita lakukan sebagai salah satu bentuk penyaluran rahmat Tuhan. Rahmat yang menghidupkan dan meneguhkan. 1. Berkata-kata itu bisa berarti mentransfer ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu yang baik sehingga banyak orang boleh menambah wawasannya. Banyak orang mendapatkan pencerahan akan suatu hal. Banyak orang bisa dibantu untuk semakin hidup atau berpikir secara kritis dan tajam. Banyak. Lalu yang kedua, dengan berkata-kata atau berkomunikasi, berbicara, kita juga sedang transfer perasaan. Perasaan bahagia, perasaan sedih, ya. Kita bisa mentransfer itu. Misalnya juga anak-anak datang dalam kondisi sedang bahagia, mama, papa. Kita belum tahu ada berita apa, tetapi itu sudah memberikan, ini ada apa nih, kok anak saya ceria sekali. Udah ada transfer kebahagiaan dan sukacita. Jadi yang kedua juga transfer perasaan kepada kita. Dan yang ketiga yang jauh juga cukup penting dalam hidup kita sehari-hari itu adalah bagaimana kita mampu mentransfer motivasi. Sehingga orang bisa tergerak, bisa hidup, bisa mengalami kegairahan di dalam hidup mereka sehari-hari. Itu. Jadi sesuatu yang menggerakkan. Ya,
transfer ilmu, transfer perasaan, juga jangan lupa transfer motivasi hidup. Ini dilakukan dengan cara berkata-kata, berbicara, atau lewat komunikasi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, suster, bruder, teman-teman muda, di tengah situasi yang sedang tidak mudah, di tengah situasi pandemi ini, kata-kata kita itu bisa memberikan dampak kepada banyak orang. Tergantung pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau mengarahkan itu kepada yang baik, atau malah kita mau mewartakan yang buruk? Dan yang kita butuhkan sekarang ini adalah gambaran seperti firman Tuhan tadi. Mengalir, tetapi itu aliran yang menghidupkan. Di masa pandemi ini, tantangan kita itu adalah bahwa kita harus berjumpa secara virtual. Ya. Tetapi itu adalah salah satu kebutuhan komunikasi. Selain itu juga ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan bukan hanya lewat kata-kata kadangkala, tetapi juga lewat jari, ya. Ketik status, foto kirim, foto posting gitu ya. Ketik lagi, posting lagi. Nah, di era digital seperti ini menjadi mudah untuk mengkomunikasikan sesuatu. Tetapi apa yang mau kita komunikasikan? Yang baik atau yang jahat? Yang membantu banyak orang atau malah membingungkan banyak orang? Yang meneguhkan hidup orang atau yang menggalaukan hidup orang? Apakah kata-kata kita, postingan kita itu memberikan peneguhan atau malah mengombang-ambingkan hidup orang lain yang membacanya? Ya. Sekarang itu banyak orang melihat dari likes, followers, atau following lah segala macam. Nah, Bapak Ibu, terusnya teman-teman muda bisa memanfaatkan sarana itu untuk meneruskan rahmat Tuhan. Jadilah influencer yang baik, influencer yang benar, influencer yang mampu meneguhkan dan menghidupi banyak orang. Bapak Ibu, para suster, baik di keluarga maupun di komunitas masing-masing, juga perlu memperjuangkan itu. Baik berkata-kata, baik juga mungkin punya family time atau komunitas time gitu ya, untuk berbicara. Transferlah ilmu, transferlah perasaan, juga transferlah motivasi yang baik, yang mengarahkan hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka kita diundang untuk menjadi influencer yang menghidupkan, influencer yang meneguhkan dan memberikan kepastian, membantu banyak orang terarah kepada Tuhan. Saya cukupkan dulu untuk bagian pertama ini, sebelum nanti kita masuk dan merenungkan bacaan Injil. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau tadi di bagian pertama kita bisa memaknai sedikit soal kata-kata, komunikasi kita atau perbincangan kita dalam hidup sehari-hari, bahwa kita bisa menggunakan itu sebagai sarana penyaluran rahmat. Dengan kita mentransfer ilmu kita, mentransfer perasaan kita kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita cintai. Juga kita bisa mentransfer motivasi untuk mereka, sehingga orang-orang yang berhadapan berbincang kepada kita itu boleh mengalami peneguhan, boleh mengalami kegembiraan, dan ucapan-ucapan kita itu boleh menjadi sarana penyaluran berkat bagi mereka. Nah, bagian yang kedua ini kita mau merenungkan
doa Bapa kami. Ya, doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada murid-muridnya. Tetapi saya ingin merenungkan tidak semua struktur doa Bapa kami akan dibicarakan, tetapi saya mencoba memaknai bagaimana doa itu terutama di bagian-bagian akhir terkait soal pengampunan. Ya. Kenapa? Saya mau mengawalnya dengan sebuah cerita pengalaman saya waktu di seminari. Ya. Ketika saya kelas 2 di seminari, saya sekamar dengan seorang teman angkatan saya yang sekarang akhirnya menjadi cukup dekat. Kami sempat berkonflik karena salah paham. Akhirnya kami berantem lah, beradu argumen, beradu mulut gitu. Dan itu cukup diketahui di angkatan. Itu juga sekali-kalinya saya ribut dengan teman-teman sekamar saya. Terjadilah kesalahpahaman di antara kami. Akhirnya pada saat jam belajar, harusnya kami belajar, kami berdua malah kayak adu mulut gitu di kamar. Tuh. Teman-teman yang lain itu kami minta untuk tidak datang. Jadi kami mau menyelesaikan berdua gitu, kesalahpahaman ini. Situasinya menjadi sangat tidak enak, ya Bapak Ibu. Mungkin juga pernah mengalami itu. Apalagi kami itu kan teman sekamar ya. Saya dengan teman saya itu kan teman sekamar. Jadi situasinya nggak enak. Yang biasanya bangun pagi itu saling membangunkan, ayo bangun, udah bel, mandi. Iya, lu duluan atau gua duluan nih? Gitu. Ya udah lu duluan mandi. Oke, saya mandi. Ntar udah selesai mandi gantian. Ayo mandi. Bentar lagi misa gitu. Yang sehari-hari biasanya saling mengingatkan, saling membangunkan, setelah ribut itu kurang lebih selama 1 minggu udah cuek-cuekan aja gitu. Mau bangun syukur, enggak bangun ya syukurin juga, pasti kena marah atau diomelin ya gitu. Jadi syukurnya berbeda. Muncul rasa cuek, kepedulian juga jadi hilang. Kebetulan juga ini satu kelas, sama-sama di kelas IPA. Jadi gak enak kalau di kelas. Pertemuan angkatan juga gak enak, karena ini satu angkatan ya. Tapi memang yang waktu itu saya rasakan betul-betul adalah situasi di kamar. Kalau di sekolah oke, bisa ngobrol dengan teman yang lain, di angkatan bisa ngobrol dengan teman angkatan. Tetapi ketika kembali ke kamar harus berdua dengan teman sekamar. Kadangkala suka lihat-lihat, kamar masih kosong, saya masuk duluan, tidur duluan. Atau dia duluan, kalau dia udah masuk ya sudah, nanti belakangan. Atau numpang tidur di tempat teman, yang lain ya, di kamar yang lain, bisa jadi seperti itu. Situasinya amat tidak enak waktu itu, kurang lebih selama hampir 1 minggu. Sampai pada akhirnya kami berjumpa, berkumpul, hanya berdua ngomongin, dan di situ akhirnya sama-sama mengakui bahwa punya kesalahan dan kelemahan masing-masing. Malah menjadi kesempatan tidak untuk saling menyalahkan, tetapi saling introspeksi diri. Iya, gue salah karena gue ini. Enggak, gue yang salah gue. Yang kemarin lu yang salah, saling tunjuk. Entah kenapa ketika kami berbincang berdua waktu itu, kok malah kami saling menyalahkan diri. Jadi kayak kami introspeksi diri gitu. Akhirnya terjadilah, ya sudah, masing-masing dari kita punya kelemahan masing-masing, dan ternyata ada kesalahpahaman, maka maaf.
kita saling memaafkan. Udah selesai perkara itu. Udah. Setelah itu bisa menjadi teman yang jauh lebih akrab daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya menjadi teman sekamar, tidak terlalu dekat, sekarang menjadi lebih komunikasinya jauh lebih enak malah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, suster, bruder, teman-teman muda dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil itu kita dengarkan doa Bapa kami, dan di bagian-bagian akhir itu soal bagaimana kita mengampuni. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan di akhir pesannya setelah itu pun Yesus memberikan pengajaran, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maaf atau ampun itu mudah kita tuntut kepada orang lain. Ya lu maafin gue dong, gitu kan. Gitu. Ya harusnya, ya gue udah minta maaf, masa dia gak mau maafin gitu. Kadangkala kita menuntut adanya permohonan ampun atau memaafkan dari orang, sementara kita kadangkala tidak mudah untuk mengampuni. Kadangkala mengampuni diri sendiri atau mengampuni orang lain. Kita menuntut adanya pengampunan, tetapi tidak pernah bisa memberikan pengampunan. Ketika saya berdoa Bapa kami, saya belajar satu hal, yaitu berani memberikan pengampunan atau rasa maaf itu kepada orang yang bersalah. Itu memang pengalaman yang tidak mudah sama sekali. Ya. Ketika kita mendapatkan pengampunan, maaf ya, saya sudah berbuat salah. Iya, kamu dimaafin, jangan diulang ya. Itu menenangkan buat kita. Oh, kita dimaafkan, kita diampuni, ya sudah, selesai perkara. Tetapi berbeda ketika kita mencoba memberikan pengampunan kepada orang lain. Maaf ya, nah udah tuh di pikiran kita banyak yang lalu lalang. Nanti toh diulangi lagi, nanti mengecewakan lagi, nanti ada kemungkinan kita akan mengalami balasan yang lebih daripada sekarang ini. Toh saya sudah dirugikan, kadangkala berpikir seperti itu, sehingga sulit buat kita untuk memaafkan. Bukan cuma pertimbangan resiko seperti itu, tetapi yang jauh lebih dalam adalah berdamai dengan rasa sakit yang ada di dalam diri kita. Sebelum kita mengampuni orang, kita juga perlu mengampuni peristiwa tersebut yang telah menyakiti hati. Berdamai dengan peristiwa itu jauh lebih sulit, karena yang melekat di kita itu adalah peristiwa atau pengalaman itu. Sementara orangnya bisa saja datang lalu dia pergi dan menghilang, sehingga kita tidak akan terlalu menggubris itu. Tetapi yang ada di ingatan kita adalah pengalaman dan peristiwa yang mungkin menyakitkan buat kita. Nah, kadangkala ketika kita memaafkan atau mengampuni seseorang, bukan cuma soal person atau pribadi yang meminta maaf, tetapi adalah persoalan ketika kita harus berdamai dengan peristiwanya sendiri, berdamai dengan itu semua, dengan pengalaman yang tidak mudah. Nah, maka di dalam doa Bapa kami kita sedang belajar bagaimana kita berdamai dengan diri kita dulu. Perdamaian dengan diri diperkaya dan diperteguh dengan pengampunan di dalam Roh Kudus, Roh Sang Bapa. Ampunilah kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni yang bersalah kepada kami.
Atau di dalam nasihat yang terakhir, kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bukan soal saya mengampuni lalu dapat pengampunan, tidak demikian. Tetapi ketika kita sudah diampuni oleh Bapa, kita belajar berdamai dengan peristiwa tersebut di dalam terang roh Sang Bapa sendiri. Roh pengampunan. Ayo, kamu itu diberkati dengan rahmat pengampunan. Ada kesalahan, ada kelemahan. Tetapi tidak perlu mempersalahkan diri sebegitu besar sampai kamu mengalami putus asa. Mungkin demikian. Jadi, pengampunan yang Tuhan berikan adalah rahmat yang besar-besar, yang betul-betul benar-benar memberikan peneguhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berdamai dengan pengalaman yang kurang menyenangkan itu pasti tidak mudah. Tetapi percayalah bahwa Bapa di surga itu memberikan rahmat pengampunan terus-menerus lewat sakramen tobat. Nah, terutama saya mau mengajak di masa pantang dan puasa ini, bukan hanya soal bahwa berpantang terhadap apa yang sudah kita lakukan, pantang rokok, pantang garam, pantang gula, ya, bisa juga pantang marah, pantang malas. Lalu kita bisa mengatur waktu puasa wajib pada saat Rabu Abu dan Jumat Agung. Tetapi juga mungkin mau menambah pada waktu-waktu tertentu, itu silakan. Tetapi ini juga hati-hati. Jangan sampai menjadi pantang memberi maaf. Karena apa? Karena ini yang cukup sulit juga. Pantang rokok, pantang gula, pantang garam enak. Kita bisa singkirkan itu, kita bisa bilang jangan. Tetapi terhadap pengalaman pahit, kita tidak bisa mengatakan tidak. Justru kita sedang berdamai. Saya mengajak di masa pantang dan puasa ini, Bapak Ibu, kita mencoba mengenal diri kita jauh lebih dalam. Termasuk kelekatan untuk tidak mau memberi maaf, tidak mau memberi ampun. Ya. Kenapa? Kita akan ada selalu di dalam proses penyesalan, proses dendam, proses amarah yang berkepanjangan, dan pada akhirnya nanti bermuara pada suatu keputusasaan. Coba kita mengenali kelekatan apa, kelekatan dengan peristiwa apa atau pengalaman apa yang membuat saya menjadi tidak mudah mengampuni. Kita lihat satu-satu. Oh, saya pernah ini, saya pernah itu, dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi. Nah, pantang dan puasa selain dengan yang kelihatan daging, rokok, gula, garam, teh, kopi, tapi kita menilik kembali ke dalam diri kita. Ada kelekatan apa? Bukan hanya kelekatan dengan game, oke, itu bisa. Kelekatan dengan media sosial, itu bisa. Tetapi yang jauh lebih penting itu adalah kelekatan apa dalam peristiwa-peristiwa itu yang ternyata menyakiti hidup kita. Kita pelan-pelan berdamai dengan diri, kita pelan-pelan berdamai dengan peristiwa, dan pada akhirnya berdamai dengan orang yang terlibat di dalamnya, pribadi-pribadi yang terlibat. Maka kita mengalami kedamaian karena proses pendamaian itu. Dengan pantang dan puasa kita memfokuskan diri kita pada satu titik kehidupan rohani kita dan kita menggalinya terus-menerus. Maka saya mau mengajak
Dengan doa Bapa kami, mari kita mengenal peristiwa-peristiwa yang menyakitkan di dalam hati kita. Kita berdamai dengan itu, mengampuni diri kita dalam terang roh pengampunan Sang Bapa. Bapa yang memberikan rahmat pengampunan, kita juga sekarang yang memberikan rahmat pengampunan. Kalau dikaitkan dengan bacaan pertama, selain kata-kata yang meneguhkan tadi, ada transfer ilmu, transfer perasaan, dan transfer motivasi. Yang terakhir adalah transfer maaf. Mengungkapkan, ya saya memaafkan kamu, ya saya mengampuni kamu. Itu adalah proses yang panjang, proses yang tidak mudah. Tetapi kita mau belajar bahwa rahmat yang paling menghidupkan adalah ketika kita merasa dimaafkan. Kita merasa diampuni. Dan itu hidup di dalam keseharian kita. Kalau tadi dibaca di bagian pertama, kita sudah memperkaya diri kita dengan transfer ilmu, transfer perasaan, dan transfer motivasi yang mengembangkan. Sekarang yang meneguhkan adalah transfer maaf. Kita sangat membutuhkan. Di masa pertobatan ini rahmat itu terus mengalir besar dari roh Sang Bapa. Maka kita perlu juga mengampuni. Baik diri kita, pengalaman-pengalaman pahit yang melekat, dan pribadi-pribadi yang mungkin terkait dengan peristiwa tersebut. Mari kita buka hati kita. Kita mohon rahmat pengampunan itu dari Sang Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, mengakhiri permenungan kita dalam oase rohani Katolik kali ini, mari kita tutup dengan doa. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau boleh mengajarkan kami tentang keutamaan berkata-kata yang baik dan benar. Kami bersyukur karena lewat pengajaran Sang Kristus kami boleh senantiasa diperkaya. Kami boleh merasakan bagaimana kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kami dan memotivasi hidup kami. Dan terlebih lewat doa Bapa kami yang kami dengarkan dan kami renungkan, kami boleh merasakan rahmat pengampunan, dan semoga kami boleh berdamai dengan diri kami, dengan pengalaman-pengalaman pahit yang melekat dalam diri kami, dan juga mungkin pribadi-pribadi yang ada pada kesempatan itu. Semoga kedamaian senantiasa ada di dalam hati kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami dalam kesempatan dan kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami selalu ada dalam berkat-Mu. Maka mari kita hening sejenak. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Tuhan melimpah untuk saudara-saudariku, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah memasuki tahun refleksi, dan semoga boleh senantiasa memperkaya diri secara rohani. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan boleh menjadi pembawa berkat bagi sesama. Terima kasih. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas,
karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja
sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Persembahan hati
jadikan hatiku istana cinta